Pernah nggak sih lo ngerasa ada yang ngikutin lo di rumah sendiri? Atau denger suara ketukan, tapi pas dicek, nggak ada siapa-siapa? Malam ini gue bakal cerita pengalaman nyata yang bikin bulu kuduk lo berdiri. Ini kisah arwah gentayangan mengetuk pintu rumahku. Apa yang gue alami bukan sekadar mimpi buruk. Ini nyata, dan lo bakal ngerasain ketegangan dari detik pertama sampai terakhir. Jadi, siap-siap, jangan tutup mata terlalu cepat. Karena setiap suara ketukan bisa jadi untuk lo juga. Aku selalu percaya kalau rumahku aman-aman saja. Rumah kecil peninggalan orang tua berada di kampung yang tenang di daerah Jawa Tengah. Tidak ada sejarah seram, tidak ada mitos aneh. Bahkan tidak ada satupun tetangga yang pernah cerita hal mistis. Sampai sebuah malam mengubah semuanya. Malam itu, aku baru benar-benar percaya bahwa ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan logika. Malam itu, aku sedang begadang mengerjakan desain di laptopku. Waktu menunjukkan pukul 00.37. Angin malam terasa dingin, tapi suasananya normal. Tidak ada firasat apapun. Sambil menyeruput kopi yang sudah mulai dingin, aku menguap kecil. Aduh, satu fail lagi deh baru tidur. Gumamku malas. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ada suara orang mengetuk pintu depan rumah. Pelan tapi jelas. Aku refleks menoleh ke arah pintu. Hah? Siapa jam segini? Gumamku sambil menyipitkan mata. Aku menunggu beberapa detik. Tidak ada suara lagi. Mungkin cuma kayu mengembang kena angin, pikirku menenangkan diri. Belum 5 menit berlalu, suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih ritmis, seperti seseorang yang benar-benar sedang mengetuk. Aku merasa aneh, karena malam sudah terlalu larut untuk tamu. Di kampungku tidak ada yang iseng, apalagi mengetuk pintu rumah orang tengah malam. Aku bangkit berdiri dan berjalan menuju pintu. Siapa di luar? Tanyaku sambil mencoba terdengar tegas. Tidak ada jawaban. Sunyi. Hanya suara angin. Aku menelan ludah. Ada perasaan tidak nyaman merayap di tengkukku. Aku pegang gagang pintu dan membukanya sedikit. Saat itu juga udara dingin menerpa wajahku. Aku mengintip keluar. Tidak ada siapapun. Halaman depan kosong. Tidak ada orang. Tidak ada motor, tidak ada tanda-tanda siapapun. Serius nggak lucu? Gumamku agak kesal bercampur tegang. Aku melangkah keluar sebentar, menengok kanan kiri. Tetap hening. Aku pun masuk kembali dan menutup pintu. Namun baru saja aku menyentuhkan tangan pada kunci pintu. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini berbeda. Bukan dari luar. Bukan juga dari samping, suaranya berasal dari arah belakangku. Telingaku jelas menangkap arah sumber bunyi itu. Dari dalam rumah. Aku mematung beberapa detik. Nggak mungkin, bisikku. Ketukan itu terdengar lagi, sangat dekat, seperti dari tembok dapur. Aku membalikkan badan perlahan, jantungku berdetak kencang. Halo? Siapa? Jangan bercanda. Seruku sedikit panik, tapi tidak ada jawaban. Lampu rumah tiba-tiba meredup sekejap, lalu kembali terang. Aku merinding. Udara di dalam rumah mendadak sangat dingin, dan entah kenapa, aku merasa tidak sendirian. Rasanya seperti ada yang mengawasiku, bukan manusia. Aku mencoba berpikir logis. Oke, ini mungkin tikus atau apapun lah. Jangan panik, kataku meyakinkan diri. Tapi logikaku runtuh saat ketukan itu berubah posisi. Tok, tok, tok. Kini bunyinya berasal dari belakang pintu kamar yang tertutup. Sangat jelas, sangat nyata. Seperti ada sesuatu yang berdiri diam di balik pintu itu. Sedang menunggu aku membuka. Aku mundur satu langkah. Siapa di situ? Suaraku bergetar, sunyi. Lalu sebuah suara lirih terdengar. Pelan, hampir seperti bisikan. Bukakan. Aku berdiri terpaku di ruang tamu.
memandangi pintu kamar yang tertutup rapat. Suara itu, suara yang memintaku membuka pintu, masih terngiang di kepala. Bukakan, lirih, panjang, dingin. Itu bukan suara manusia normal, terlalu kosong, terlalu hampa. Setelah beberapa menit menunggu tanpa ada suara lagi, aku memutuskan untuk pura-pura tidak terjadi apa-apa dan kembali ke meja kerjaku. Tapi saat itu juga aku tahu, malam ini aku tidak akan bisa tidur. Besok paginya, aku mencoba mengusir rasa takut dengan aktivitas biasa. Aku sapu halaman, menyiram tanaman, dan memanaskan air untuk kopi. Saat itu, tetanggaku yang rumahnya tepat di sebelah, Mbah Sarti, datang menghampiri. Perempuan tua itu dikenal pendiam dan jarang keluar rumah. Jadi begitu aku lihat, beliau datang menghampiri pagar rumahku. Aku cukup heran. "Loh Mbah, pagi-pagi sudah kesini?" Sapaku sopan. Ia menatapku lama, seperti sedang memperhatikan sesuatu di tubuhku. "Kowe semalam anasing mengetuk-ngetuk omahmu tah?" tanyanya, tiba-tiba dengan logat Jawa halus. "Kamu semalam ada yang mengetuk rumahmu ya?" Aku spontan terdiam. Suasana langsung jadi aneh. Iya Mbak." Mbah, kok Mbah tahu?" tanyaku heran. Mbah Sarti tidak langsung menjawab. Ia malah menatap pintu rumahku sambil berbisik, "Aku sudah mengira." Aku merinding. "Mengira apa Mbah?" tanyaku pelan. Ia menatapku lurus-lurus, serius, tanpa senyum. "Kalau malam ada yang mengetuk pintu, jangan pernah dibuka." Ucapannya tajam, seperti peringatan yang tidak boleh dianggap main-main. Aku mencoba tertawa kecil untuk mencairkan suasana. "Hehe, semalam juga nggak ada siapa-siapa kok Mbah. Mungkin cuman orang iseng, tapi Mbah Sarti menggeleng pelan." "Bukan orang," hening sesaat. Aku menunggu kelanjutannya. "Di daerah sini, sudah lama ada yang numpang tinggal di tanah ini. Kadang dia keluyuran, kadang dia mengetuk." Aku mengerutkan dahi. "Numpang tinggal? Maksudnya gimana?" Mbah Sarti menatapku lama, lalu bertanya, "Kamu tidur larut ya semalam?" Aku mengangguk. "Iya, kerja." Ia lalu berkata, "Jangan suka bangun tengah malam sendirian. Waktu tengah malam bukan waktu manusia." Aku merinding saat mendengarnya. Aku mencoba memberanikan diri. "Mbah, semalam saya malah dengar ketukan dari dalam rumah." Mendadak Mbah Sarti memegang pergelangan tanganku dengan kuat. "Dari dalam rumah?" Matanya melebar, raut wajahnya berubah serius. "Kalau sudah masuk rumahmu, kamu harus kuat, jangan dituruti. Dia suka mempermainkan." Aku mengernyit bingung. "Dia? Siapa dia?" Mbah Sarti menatapku tajam, lalu berbisik, "Arwah yang tidak diterima bumi. Orang sini menyebutnya pengembara gelap. Dia tidak punya tempat kembali." Ucapannya membuat bulu kuduku berdiri. "Maksud Mbah, dia gentayangan?" tanyaku pelan. Mbah Sarti mengangguk. "Dan dia suka mengetuk pintu rumah orang. Jangan pernah jawab, jangan pernah buka, dan jangan pernah menyebut namanya." Ia berkata begitu sambil melirik ke arah jendela rumahku, seolah ada sesuatu yang mungkin sedang mendengar. Aku menelan ludah. "Terus saya harus gimana Mbah?" tanyaku gugup. Mbah Sarti menatapku dalam, lalu berkata pelan, "Kalau dia datang lagi, jangan hiraukan. Tapi kalau dia mulai memanggil namamu, kabari aku." Aku langsung menegang. "Memanggil nama saya?" ulangku pelan. Mbah Sarti mengangguk. "Iya, karena kalau sudah sampai tahap itu, berarti dia bukan sekadar mau masuk rumahmu." Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan dengan suara lebih rendah, "Dia mau masuk hidupmu." Sejak peringatan dari Mbah Sarti itu, pikiranku tidak tenang. Suasana rumah yang biasanya terasa biasa saja, tiba-tiba berubah. Seperti ada yang mengawasi setiap gerak-geriku. Siang hari masih terasa aman, tapi menjelang malam tiba,
Ada perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Seakan rumah ini bukan lagi tempat yang benar-benar kosong. Malam itu, aku mencoba tidur lebih awal, seperti yang disarankan Mbah Sarti. Aku mematikan lampu ruang tamu, menutup pintu rapat, lalu masuk kamar pukul 10 malam. Namun, entah kenapa, mataku tetap tidak bisa terpejam. Rasa gelisah mengisi dadaku. Aduh, kenapa jadi kepikiran terus sih? Gumamku. Aku memaksa tengkurap, menutup kepala dengan bantal. Hening. Tapi keheningan itu justru terasa salah. Seperti keheningan sebelum badai. Tiba-tiba terdengar sesuatu dari ruang tamu. Bukan suara keras, bukan pula sesuatu yang jelas. Suaranya pelan, samar, tapi berulang. Srihik, srihik, srihik. Seperti suara sesuatu diseret pelan di lantai. Aku membuka mata. Apa itu? Bisikku. Aku menoleh ke arah pintu kamar. Aku yakin tadi aku sudah mengunci pintu kamar. Tapi entah kenapa, malam itu aku merasa seperti seseorang berada di luar kamarku. Aku bangkit, berjalan pelan ke arah pintu kamar. Telapak tangan terasa dingin saat menyentuh gagang pintu. Aku tempelkan telinga ke pintu, mencoba mendengar lebih jelas. Sunyi. Hanya suara napasku sendiri. Mungkin cuma kucing, pikirku, mencoba berpikir logis. Aku kembali duduk di tepi ranjang, lalu menyalakan ponsel. Waktu di layar menunjukkan 12:03 malam. Aku langsung merinding. Tengah malam, waktu yang dibilang Mbah Sarti sebagai bukan waktu manusia. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara itu lagi. Ketukan yang sama, ritmenya sama, terdengar dari ruang tamu. Jangan hiraukan, aku mengingat peringatan Mbah Sarti. Aku menarik napas panjang, memaksa diri untuk diam saja. Tapi ketukan itu tidak berhenti. Tok, tok, tok. Pelan, tidak terburu-buru, seperti penunggu yang sabar. Berhenti. Gumamku cemas sambil menutup telinga. Tapi suara itu semakin jelas. Lalu tiba-tiba, sunyi. Ketukan berhenti. Tidak ada apa-apa. Tapi kelegaan itu hanya berlangsung beberapa detik. Karena ada suara lain yang muncul. Sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Seseorang memanggil namaku, pelan, dari luar jendela kamar. Ray, aku langsung terlonjak. Itu suara laki-laki, tapi sangat pelan, seolah keluar dari tenggorokan yang rusak. Siapa itu? Seruku spontan. Meskipun aku sadar itu kesalahan, suara itu tidak menjawab, tapi memanggil lagi. Kali ini lebih jelas. Ray, buka. Aku di sini. Aku mundur, menjauh dari jendela. Tanganku gemetar. Aku tahu suara itu bukan manusia. Aku sangat yakin tidak ada orang yang bicara dengan suara sedatar itu. Tidak ada manusia yang bisa berbicara tanpa intonasi, tanpa emosi, tanpa rasa. Suara itu kosong. Aku menatap jendela dengan ngeri. Tirai tipis di jendela bergoyang pelan, tertiup angin. Aku tidak berani mendekat, tapi tiba-tiba sosok itu tampak samar di balik tirai. Ada bayangan hitam berdiri diam di luar jendela, seolah menatap ke arahku. Aku hampir berteriak, tapi suaraku tertahan. Bulu kuduku berdiri semua. Sosok itu bergerak mendekat ke jendela, sangat perlahan, sangat tenang, lalu terdengar lagi, Ray, aku tahu kamu belum tidur. Dadaku sesak, mataku panas, napasku tercekat. Itu bukan orang. Aku berdiri mematung di kamar, menatap ke arah jendela, tanpa berani benar-benar melihat sosok di luar sana. Tirai tipis kain hijau itu terus bergerak pelan, menandakan angin malam masih masuk melewati celah ventilasi. Tapi aku tahu, yang berdiri di balik tirai itu bukan angin. Ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang tahu namaku, sesuatu yang memanggilku. Ray. Suara itu datang lagi, lirih, panjang, dan memaksa. Tubuhku gemetar. Suara itu bukan lagi sekadar memanggil. Rasanya seperti menuntut jawaban. Dengan hati-hati aku mundur,
duduk di tepi ranjang, lalu memeluk kepala. Enggak, ini enggak nyata. Gue cuman ngelindur, kataku berusaha menyangkal. Tapi kemudian, suara itu bicara lagi. Kali ini lebih dekat. Ri, aku tahu kamu dengar aku. Jantungku berdetak brutal. Tak mungkin itu suara orang normal. Tak mungkin tetangga. Tak mungkin siapapun yang ku kenal. Emosinya hambar, tanpa jiwa. Aku menahan napas. Rasanya aku akan gila kalau terus mendengarnya. Lalu, tiba-tiba ponselku berdering, membuatku terkejut sampai hampir jatuh dari ranjang. Dengan tangan gemetar, aku meraihnya. Nama Mbah Sarti Kualus muncul di layar. Jam tengah malam dia meneleponku. Aku langsung mengangkat. Halo Mbah, suaraku serak. Dia datang ya? Suara Mbah Sarti pelan tapi tegas. Aku menelan ludah. Iya Mbah, dia manggil nama saya. Jangan jawab dia, kata Mbah Sarti cepat. Yang penting, apapun yang terjadi, jangan buka tirai itu. Aku melirik ke arah jendela. Tirai itu masih bergoyang pelan. Bayangan hitam di baliknya masih terlihat. Aku semakin panik. Mbah, dia kayaknya berdiri pas di depan jendela kamar saya. Aku tahu, dia belum bisa masuk, ujar Mbah Sarti. Selama kamu nggak buka, dia nggak bisa masuk. Apa maksudnya masuk? Tanyaku, tapi Mbah Sarti justru bertanya balik. Dia sudah ketuk pintu rumahmu kan? Aku mengangguk, meski dia tidak melihat. Sudah. Lalu sekarang, dia sudah panggil namamu, kata Mbah Sarti perlahan. Itu artinya dia sudah menemukanmu. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Menemukan? Apa? Dia tersesat. Dia butuh rumah. Dia butuh tempat menempel, jawabnya lirih. Aku berdiri dalam kebingungan. Menempel? Maksud Mbah, nempel ke manusia? Ke saya? Ke hidupmu, kata Mbah Sarti. Kalau kamu menuruti dia, kalau kamu menyahut panggilannya, atau membukakan jalan untuknya, kamu akan kesulitan lepas. Perlahan aku menoleh lagi ke jendela, dan saat itu juga, bayangan di balik tirai bergerak. Sangat pelan, tapi jelas, seolah sesuatu mencoba menahan, agar aku terus memperhatikan. Tubuhku merinding semua. Rei, buka tirainya. Aku mundur satu langkah, nafasku terengah. Mbah, dia nyuruh saya buka tirai. Jangan, suara Mbah Sarti tiba-tiba meninggi. Itu caranya masuk. Jangan buka apapun, bukan pintu, bukan jendela, bukan tirai. Jangan beri dia akses. Ketika aku berbalik kembali memandang jendela, bayangan itu kini berdiri lebih dekat. Bentuknya tinggi, kurus, dan kepalanya miring, seperti tulangnya patah. Suaranya kembali terdengar, kini lebih berat, lebih mengerikan. Aku, lihat kamu. Aku hampir pingsan mendengarnya. Rei, dengarkan baik-baik, kata Mbah Sarti cepat. Suaranya tergesa. Sekarang kamu kudu ambil garam dapur, taburkan mengelilingi kasur kamu. Sekarang. Tapi Mbah, saya nggak bisa keluar kamar. Dia ada di luar. Dengerin aku, kamu harus kuat. Dia cuma bisa masuk kalau kamu takut. Aku menjerit. Ya jelas saya takut, Mbah. Hentikan ketakutanmu. Dia makan dari rasa takutmu, kata Mbah Sarti cepat. Sekarang, lakukan apa yang aku bilang. Dan ingat, jangan lihat matanya kalau dia berhasil masuk. Aku mematung. Masuk ke kamar saya. Telepon tiba-tiba berisik, seperti ada gangguan. Lalu, suaranya hilang. Sambungan terputus. Di saat yang sama, suara dari jendela terdengar lagi, tapi kini jauh lebih dekat, seperti tepat di telingaku. Aku boleh masuk. Telepon dari Mbah Sarti terputus, dan saat itu juga aku merasa sesuatu berubah di dalam kamar. Udara menjadi begitu dingin, menusuk sampai ke tulang. Napasku terlihat seperti asap tipis. Aku menatap layar ponsel yang kini kehilangan sinyal sama sekali. Tidak ada jaringan, tidak ada sambungan, tidak ada siapapun yang bisa kuhubungi.
Aku sendirian. Suara itu kembali memanggil, "Ray." Dan kali ini suaranya terdengar seperti berasal dari dalam kamar. Bulu kuduku berdiri semua. Perlahan aku menoleh ke arah jendela. Tirai itu sudah berhenti bergerak. Tidak ada bayangan di baliknya lagi. Sosok itu hilang. Atau jangan-jangan sudah masuk. Aku mundur sampai tubuhku menempel ke dinding kamar. Tidak mungkin. Tadi Mbah Sarti bilang dia tidak bisa masuk kalau aku tidak membuka jalan. Gumamku berusaha meyakinkan diri, tapi kemudian aku sadar. Aku sudah membuka jalan baginya. Aku menjawab saat dia memanggil namaku. Sial, itu kesalahanku. Suara langkah kaki terdengar di luar kamar. Pelan, berat. Satu langkah, lalu berhenti. Suasana hening lagi. Lalu satu langkah lagi. Seperti ada yang berjalan di dalam rumah, tapi tidak benar-benar berjalan. Seolah diseret. Serik, duk, serik, duk. Aku menahan napas. Itu bukan manusia, bisikku gemetar. Aku harus keluar dari kamar ini. Aku harus ke rumah Mbah Sarti. Itu satu-satunya tempat yang terasa aman di pikiranku saat ini. Dengan hati-hati, aku meraih gagang pintu kamar. Tanganku dingin, tapi aku memaksa memutarnya perlahan. Krik, pintu terbuka sedikit. Aku mengintip keluar. Rumah gelap, hanya diterangi cahaya remang dari bulan yang masuk lewat ventilasi. Aku membuka pintu sedikit lagi, lalu melangkah keluar. Tapi baru 2 langkah keluar kamar, aku mencium sesuatu. Bau busuk, menyengat. Seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Aku menutup hidung. Bau itu semakin kuat, semakin dekat. Dan saat itu aku sadar, bau itu datang dari arah pintu depan. Aku melangkah perlahan ke ruang tamu. Dadaku rasanya mau pecah, tapi aku tahu aku harus melihat. Aku harus tahu apakah pintu rumahku masih tertutup. Kalau pintu itu terbuka, berarti dia sudah masuk. Tapi saat kulihat dari jauh, pintu itu masih tertutup rapat. Aku nyaris lega saat melihat itu. Sampai aku melihat sesuatu yang lain. Ada bekas telapak tangan hitam di pintu rumahku. Banyak sekali, seperti ada yang menggaruk-garuk pintu dari luar. Bekasnya panjang, dalam, seperti luka terbakar. Seolah ada tangan yang terbakar hitam menekan permukaan kayu. Aku menelan ludah. Apa dia mencoba masuk? Dan saat aku melihat lebih dekat, aku tiba-tiba terdiam. Karena ternyata pintu itu tidak benar-benar tertutup. Ada celah kecil di bagian bawahnya. Celah yang tadi, aku yakin tidak ada. Bersamaan dengan itu, aku mendengar napas dari balik pintu. Napas berat, kering, dan sangat dekat. Astagfirullah, aku mundur pelan. Tapi saat aku berbalik, dia sudah berdiri di ruang tamu. Sosok itu tinggi, kurus, tulangnya menonjol seperti ranting kering. Tubuhnya hitam legam seperti terbakar api. Kedua lengannya panjang sampai hampir menyentuh lantai. Tapi wajahnya, itulah yang membuatku hampir pingsan. Matanya kosong, hitam, tidak ada bola mata. Dan saat mulutnya terbuka, aku mendengar suaranya tanpa ia menggerakkan bibir sama sekali. "Temani, aku menjerit dan berlari kembali masuk kamar, membanting pintu, lalu menguncinya. Dar, pintu langsung bergetar. Dari luar, suara itu berbisik lagi. "Ray, jangan kunci pintunya." Aku berdiri mematung, menahan napas, menatap pintu kamar yang terus bergetar. Suara hantaman itu, pelan tapi berat, membuat seluruh tubuhku lemas. Dem, dem, dem. Setiap ketukan terdengar seperti benda besar yang menghantam kayu. Aku tahu sosok itu ada tepat di luar pintu. Dia tidak berteriak, tidak mengamuk, hanya menunggu. Dan itu jauh lebih menakutkan. "Jangan kunci pintunya, Ray." Suara itu kembali muncul.
Tapi kali ini terdengar lebih dalam, serak, dan seakan bergema di dalam kepalaku, bukan hanya dari balik pintu. Aku mundur beberapa langkah, hampir tersandung ujung ranjang. Tanganku gemetar saat meraih ponsel. Tidak ada sinyal lagi. Seolah rumah ini benar-benar terputus dari dunia luar. Aku mencoba menenangkan diri. Gua harus kabur. Pasti ada cara keluar, gumamku lirih. Aku melirik ke jendela kamar. Bisa saja aku keluar lewat situ. Tapi keluar ke malam gelap dengan makhluk itu berkeliaran di luar, sama saja bunuh diri. Dan entah kenapa, aku merasa kalau makhluk itu tidak suka cahaya. Ruangan ini gelap. Aku bahkan mematikan lampu saat mau tidur tadi. Kenapa aku sebodoh itu? Aku langsung meraih saklar lampu kamar. Klik, lampu menyala. Dem! Pukulan keras menghantam pintu dari luar. Kali ini lebih agresif. Aku hampir terlempar mundur karena kaget. Astaga, aku terpaku di tempat. Sosok itu marah, seakan dia tidak suka aku menyalakan lampu. Ray, buka pintunya. Suara itu perlahan berubah. Awalnya datar dan hambar, kini terdengar seperti permohonan yang aneh. Seperti suara seseorang yang memohon, tapi bukan manusia. Bukan sesuatu yang hidup. Kayu pintu mulai meregang. Aku mendengar suara krek, krek, krek. Seperti kayu ditarik paksa. Ada celah kecil yang mulai terbuka di sisi pintu. Dari celah itu, sesuatu yang hitam pekat merembes keluar. Seperti asap, tapi tebal. Dia mencoba masuk. Aku harus lakukan sesuatu, gumamku. Aku ingat kata Mbak Sarti. Garam. Itu satu-satunya yang dia sebut tadi. Aku menoleh ke meja kecil di sudut kamar. Ada satu toples garam dapur kecil di sana. Aku masih menyimpannya karena sering makan di kamar. Tanpa berpikir dua kali, aku langsung meraihnya. Tapi baru satu langkah. Dar. Hentakan keras membuat pintu kamar retak besar. Celahnya semakin lebar. Dan dari celah kegelapan itu, muncul tangan. Panjang, hitam, kurus, ujung jari tajam, seperti tulang yang menusuk keluar kulit. Tangan itu mulai meraba-raba, mencari kunci. Enggak, jangan sentuh, teriakku sambil cepat-cepat mengambil garam dan menaburkannya ke arah pintu. Begitu butiran garam menyentuh tangan hitam itu. Skak. Tiba-tiba muncul asap putih dan suara desis tajam seperti daging terbakar. Sosok itu mengerang. Untuk pertama kalinya aku mendengarnya. Kesakitan. Suaranya bukan jeritan manusia, melainkan seperti gabungan suara angin, desahan marah, dan suara geraman yang sangat rendah. Suara yang membuat kulit merinding sampai ke tulang. Tangan itu langsung menarik diri. Celah pintu berhenti melebar, ruangan kembali hening. Aku tidak buang waktu. Aku menaburkan garam mengelilingi kamar, membuat lingkaran proteksi di sekitar ranjang, seolah naluri bertahan hidupku otomatis bekerja. Aku masuk ke dalam lingkaran itu dan duduk sambil memegang sisa garam di tanganku erat-erat. Rumah kembali sunyi, sampai sosok itu berkata lagi. Tapi kali ini, suaranya berubah. Dalam, gelap, seakan langsung berbicara dari belakang kepalaku. Kamu pikir bisa bersembunyi dari aku, Ray? Aku mematung. Makhluk itu tidak lagi mencoba masuk ke kamar. Dia masuk ke kepalaku. Aku duduk di dalam lingkaran garam yang kubuat, menggenggam toples garam seperti nyawaku bergantung padanya. Tubuhku gemetar, napas tersengal, sementara pikiranku kacau. Tapi, meski makhluk itu berhenti memukul pintu kamar, kenyataannya situasi justru semakin buruk. Karena kini dia masuk ke dalam pikiranku. Awalnya hanya hening. Lalu, tiba-tiba ada bisikan yang muncul begitu saja. Bukan dari luar, bukan dari balik pintu, tapi langsung di kepalaku. Suara itu berat, dalam,
seperti bergema dari tempat yang jauh dan gelap. "Kenapa kamu sembunyi, Ray?" Aku langsung menutup telinga, seolah itu akan menghentikan suara itu. "Diam, diam," teriakku. Tapi suara itu tidak hilang, karena dia tidak bicara lewat telingaku. Dia bicara langsung ke dalam pikiranku. "Kita bisa bicara baik-baik." "Aku tidak mau bicara denganmu. Pergi," balasku gemetar, tapi suara itu malah terdengar, seperti tertawa pelan. "Hahaha, kamu pikir aku butuh izinku untuk tetap di sini?" Tanganku mencengkeram rambutku. Aku merasa seperti akan gila. "Apa yang kamu mau dariku?" Bisikan itu berhenti sebentar, lalu menjawab pelan. Dan entah kenapa, itu jauh lebih menakutkan. "Aku hanya butuh seseorang." Aku menatap pintu kamar yang retak. "Seseorang? Untuk apa?" tanyaku, walau bagian dari diriku tidak ingin tahu jawabannya. "Agar aku tidak sendirian." Tiba-tiba, bulu kuduku berdiri semua. Ada sesuatu di balik kalimat itu, sesuatu yang mengerikan. Makhluk ini bukan sekadar gentayangan. Dia mencari teman, tapi bukan dalam arti sebenarnya. Dia ingin menempel pada seseorang, mengikuti, mengiringi, selamanya. Tiba-tiba, bisikan itu berubah, lebih tajam, lebih gelap. "Kamu sudah melihatku, kamu sudah mendengar namaku." "Aku tidak pernah tanya namamu," seruku. Dia tertawa pelan. "Kamu tidak perlu bertanya, kamu sudah memanggilku." "Apa? Kapan aku memanggilmu?" tanyaku panik. "Saat kamu membuka pintu." Aku membeku. Aku tidak buka apapun. Kamu membuka dengan ketakutanmu. Hatiku seperti jatuh ke jurang yang gelap. Dari awal, dia memang menungguku takut. Semakin takut aku, semakin dia kuat. Dan kini, aku sudah jadi miliknya. Tiba-tiba terdengar letak. Sesuatu jatuh keras di dapur. Aku terlonjak. "Apalagi itu?" Aku ingin keluar dari lingkaran garam ini, tapi kakiku tidak mau bergerak. Ketakutan menahanku di tempat, tapi saat aku diam, benda itu kembali jatuh. Lalu, bunyi langkah kaki, pelan, mengikis lantai. Srik, duk, srik, duk. Dia masih di dalam rumah. Entah bagaimana dia berpindah tanpa bentuk, kadang di luar, kadang di dalam, kadang hanya suara. Dia seperti kabut gelap yang bisa muncul di mana saja. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Harus kabur, harus keluar dari rumah ini malam ini juga. Tapi bagaimana keluar kalau dia terus berkeliaran di luar kamar? Dan ponselku masih tidak ada sinyal. Aku memberanikan diri berdiri. "Aku nggak bisa di sini terus," bisikku. Aku menatap pintu kamar. Retakannya besar. Pintu itu mungkin bisa jebol kapan saja. Aku harus kabur, harus lari ke rumah Mbah Sarti. Dia satu-satunya yang tahu cara menghadapi ini. Aku sudah bersiap membuka pintu kamar ketika tiba-tiba semua suara berhenti. Tidak ada lagi langkah kaki, tidak ada suara apapun. Terlalu hening, terlalu salah. Kemudian, bisikan itu muncul lagi, dan kali ini dia tidak terdengar seperti berasal dari pikiranku. Dia berada tepat di belakangku. "Kamu tidak sendirian, Ray." Pelan-pelan aku menoleh, dan aku lihat ada sesuatu berdiri di sudut kamar. Aku berdiri terpaku di tengah kamar, menatap sudut gelap tempat bisikan itu berasal. Tubuhku gemetar, jantung berdegup cepat, tapi yang paling menakutkan, aku bisa merasakan kehadirannya. Tidak hanya suara, tidak hanya napas, tapi sesuatu yang berat, dingin, dan gelap mengisi seluruh sudut kamar. Seolah makhluk itu menekan udara, menekanku ke lantai. "Ray," suaranya berat, pelan, dan tajam, terdengar di dekat telinga. Aku berbalik perlahan. Tidak ada bentuk jelas di awal, tapi seiring mataku menyesuaikan kegelapan, aku melihatnya. Hitam pekat, tinggi, kurus, dan tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Kepala menunduk sedikit,
Tapi matanya kosong. Tidak ada bola mata, hanya kegelapan yang menatap langsung ke arahku. Aku menahan napas. Pergi, keluar dari sini. Teriakku gemetar, tapi makhluk itu tidak bergerak menjauh. Ia melangkah, perlahan tapi pasti. Langkahnya sunyi, seperti menyatu dengan kegelapan. Aku mencoba mundur, tapi kakiku terasa berat, seolah ada sesuatu menahan setiap langkahku. Bau busuk yang aneh kembali menyerbu hidungku, bau kematian. Aku melihat lingkaran garam di lantai. Itu satu-satunya perlindunganku. Aku mundur ke tengah lingkaran, mengusap garam dengan tangan gemetar. Aku nggak takut. Aku nggak takut. Aku berulang-ulang mengulang kata itu. Tapi bisikan makhluk itu muncul lagi, lebih menakutkan daripada sebelumnya. Kamu takut? Itu saja sudah cukup. Aku menelan ludah. Napasku tersengal. Aku menatap tangan hitamnya yang panjang dan kurus. Ujung jari tajam seperti tulang. Bergerak mendekat. Setiap gerakan seperti mempermainkan aku. Aku mencoba menaburkan garam lagi, tapi rasanya tidak cukup. Lingkaran itu mulai retak di beberapa sisi, seperti ia menyerap energi perlindunganku. Tidak, aku tidak akan menyerah. Aku menjerit, mencoba menguatkan diri. Tapi makhluk itu tertawa. Tertawa seperti desahan angin di malam gelap, menakutkan sampai ke tulang. Kamu akan jadi milikku, katanya. Aku meraih ponselku, berharap bisa merekam. Berharap ada cahaya untuk menakut-nakuti dia, tapi layar hitam. Tidak ada daya, tidak ada jaringan, tidak ada apa-apa. Aku benar-benar sendirian. Tiba-tiba, makhluk itu melangkah lebih dekat ke lingkaran. Bau busuknya semakin pekat. Aku menatapnya, dan saat itu aku sadar satu hal yang menakutkan. Dia bisa menembus perlindungan garam, tapi hanya kalau aku mulai takut. Dan aku sudah mulai panik. Aku bisa merasakannya. Jangan mendekat. Aku berteriak sambil menaburkan garam sebanyak mungkin. Tapi tangan itu menembus udara, mendekat ke arahku, seolah tidak terlihat oleh hukum fisik. Dan saat jaraknya hanya beberapa inci dari wajahku, suara itu terdengar dari mulutnya. Sekarang, waktunya. Aku menutup mata. Semua energi di tubuhku terkuras. Napasku tercekat. Aku berharap ini cuma mimpi buruk. Tapi bau kematian dan kegelapan itu nyata. Aku merasakan sentuhannya menyentuh pundakku. Ringan tapi menakutkan. Dingin sampai ke tulang. Aku menjerit, tapi tidak keluar suara. Hanya desahan berat. Makhluk itu diam, menatapku, dan tiba-tiba ia mundur beberapa langkah. Lingkaran garam tetap utuh, setidaknya untuk saat ini. Suara terakhir terdengar seperti bisikan dingin di belakang telinga. Kita belum selesai, Ray. Aku duduk di lantai gemetar memegang garam di tangan. Malam itu, aku tahu satu hal. Dia bisa masuk ke kamarku kapanpun dia mau. Dan aku belum tahu bagaimana cara benar-benar mengusirnya. Malam itu menjadi malam terpanjang yang pernah kualami. Setelah makhluk itu mundur beberapa langkah dari lingkaran garam, aku duduk di lantai kamar, tubuh gemetar, tangan memeluk lutut, napasku tersengal, jantung berdegup tidak karuan, tapi aku tahu, ini belum berakhir. Makhluk itu masih di rumah, masih menunggu, dan aku sendirian. Setiap suara di rumah terasa menakutkan. Bunyi pintu berderit, lantai berdecit, atau angin yang menerobos celah jendela. Semuanya terasa seperti langkah makhluk itu. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi bisikan itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat, seolah langsung berdiri di sebelah telingaku. Ray, aku tahu kamu takut. Aku menjerit, pergi dari sini. Tapi tidak ada jawaban. Hanya desisan dingin dan bau busuk yang menusuk hidung. Aku merasa kepalaku pusing, seolah semua udara di kamar ini diganti oleh kegelapan yang hidup.
Aku meraba lingkaran garam. Tangan gemetar, aku menaburkan lagi untuk menjaga jarak. Tapi kali ini, garam terasa panas saat tersentuh. Aku menyadari sesuatu. Makhluk ini bisa menembus perlindungan, tapi tidak bisa menahan tekadku. Aku harus tetap kuat. Aku harus tetap fokus. Tidak boleh takut. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan dari jendela. Aku menoleh perlahan. Tidak ada bayangan, tapi suara itu jelas, sangat nyata. Tok, tok, tok. Aku sudah bilang, jangan lihat ke jendela. Aku menjerit sendiri, tapi refleks mataku menatap ke tirai. Di baliknya, bayangan hitam bergerak, memantul, seolah sedang menunggu aku lengah. Aku menunduk, menahan napas, lalu mendengar bisikan yang lebih lembut, tapi menakutkan. Kamu ingin tidur? Aku bisa menemanimu. Aku menutup mata, mencoba tidak menghiraukan. Tapi bau kematian dan hawa dingin tetap menusuk, seakan makhluk itu menghirup keberadaanku. Aku merasakan sesuatu, seperti napasnya di leherku. Aku menoleh, tidak ada siapapun. Tapi aku tahu, itu ada. Nyata. Aku mencoba berbicara sendiri untuk menenangkan diri. Ray, kamu bisa. Ini cuma ujiannya. Jangan takut. Dia cuma bisa masuk kalau kamu takut. Tapi suara itu muncul lagi, kali ini dari semua arah sekaligus. Aku bisa masuk. Aku bisa masuk. Aku bisa masuk. Aku gemetar. Seluruh tubuhku gemetar. Aku menaburkan garam lebih banyak lagi, sambil berbisik doa-doa yang diajarkan Mbah Sarti. Tubuhku lelah, kepala pening. Tapi aku tahu, aku harus tetap berada di lingkaran. Sekali keluar, aku yakin dia akan mengambil alih. Jam terasa berjalan sangat lambat. Detik-detik seperti menit, menit seperti jam. Aku tidak berani menyalakan lampu terlalu terang karena takut menarik perhatian. Semua indera terjaga. Suara lantai, pintu, angin, semuanya menjadi ancaman. Aku bahkan tidak berani menoleh ke arah jendela lagi. Tapi kemudian aku mendengar langkah berat mendekat ke arah kamar. Serik. Duk. Serik. Aku menahan napas. Garam di tanganku keringat basah. Makhluk itu berdiri di pintu kamar. Kali ini ia diam. Sunyi. Tapi aura kematian itu begitu pekat, seolah menekan seluruh ruangan. Ray, kita belum selesai. Aku gemetar, tapi berbisik pelan pada diri sendiri. Aku bisa, jangan takut. Malam itu, aku belajar satu hal. Tidak ada manusia yang bisa tidur tenang jika arwah penasaran seperti ini ada di rumahmu. Dan aku masih memiliki sisa malam panjang untuk bertahan hidup. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku memejamkan mata semalam. Yang jelas, aku tidak tidur. Aku hanya bertahan. Begitu fajar mulai menyelinap masuk melewati celah tirai, aku merasakan hawa dingin berangsur hilang. Bisikan itu tidak terdengar lagi. Langkah kaki yang semalam terus mondar-mandir di rumah lenyap begitu saja. Seolah semua kengerian itu ikut ditelan cahaya pagi. Untuk beberapa saat, aku tidak bergerak dari dalam lingkaran garam. Aku takut ini hanya jebakan. Tapi udara kini berbeda, tidak lagi berat, tidak penuh tekanan, tidak mencekik. Aku menarik napas panjang untuk pertama kalinya setelah entah berapa jam aku terperangkap. Tubuhku gemetar kelelahan, mataku perih, tapi aku masih hidup. Dia sudah pergi? Gumamku ragu. Aku menunggu. Tidak ada respons, tidak ada suara, tidak ada bisikan. Bahkan bau busuk yang semalam memenuhi kamar kini benar-benar hilang. Perlahan aku keluar dari lingkaran garam. Kaki gemetar saat melangkah, tapi aku memaksa diri berjalan menuju pintu kamar. Kayu pintu itu hancur, retak di sana-sini karena dihantam makhluk itu berkali-kali. Aku menyentuhnya, dingin. Tapi kini hanyalah kayu biasa. Tidak lagi terasa ancaman. Aku membuka pintu kamar dan berjalan melewati lorong. Ruangan terasa sunyi dan kosong.
Meja terbalik, gelas pecah berserakan di lantai, dan perabotan berantakan akibat makhluk itu mengacak-acak rumahku. Semua ini bukan mimpi, semua benar-benar terjadi. Aku menatap keluar jendela ruang tamu. Matahari sudah mulai naik pelan, menerangi desa yang tampak tenang seperti biasa. Aneh, dunia terlihat normal, seakan tidak terjadi apa-apa semalam. Seakan kengerian yang kulalui tidak berarti apa-apa bagi semesta. Aku mengambil jaket tanpa mandi, tanpa merapikan apapun, lalu keluar rumah. Aku harus pergi ke rumah Mbah Sarti. Hanya beliau yang bisa membantu, atau setidaknya memberi jawaban. Jalan tanah masih basah oleh embun. Udara pagi menusuk kulit. Tetangga yang biasanya terlihat menyapu halaman atau menggembala ayam tidak terlihat sama sekali. Entah kenapa, desa ini terasa kosong. Saat tiba di rumah Mbah Sarti, aku mengetuk pelan. "Mbah, ini aku, Ray." Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih keras. "Mbah, tolong. Ini penting, Mbah." Masih sunyi. Aku mencoba mendorong pintu rumahnya. Tidak terkunci. Perlahan aku masuk. Rumah itu berantakan. Pintu almari terbuka. Kain dan dupa berjatuhan ke lantai. Aku memanggil berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Dan saat aku masuk ke ruang belakang, aku melihat kain putih yang terbentang di lantai. Di bawah kain itu ada sesuatu. Jantungku langsung berdebar kencang. "Jangan bilang," gumamku. Dengan gemetar aku mendekat. Aku angkat ujung kain itu, dan tubuhku langsung terpaku. Di bawah kain putih, ada tubuh Mbah Sarti. Telentang, wajahnya pucat, mata tertutup. Dia sudah tidak bernyawa. Aku mundur, hampir jatuh. Tidak mungkin. Suara tercekat di tenggorokanku. Di samping tubuhnya ada mangkuk tanah liat terbalik. Mangkuk yang sama yang dia gunakan saat ritual semalam. Tanganku gemetar saat mengambil kain kecil yang dekat dengan tubuhnya. Di kain itu ada tulisan kuno, tapi di pinggirnya, dengan bahasa yang jelas, ada pesan yang membuat darahku berhenti mengalir. "Bukan rumahmu yang dia datangi, Ray. Dia datang untuk mengikutimu." Aku menatap tulisan itu lama. Napasku berat. Makhluk itu bukan pergi. Dia hanya pindah tempat, dan kini dia ada di belakangku. Gila, kan? Malam itu gua nggak tidur sama sekali. Bayangan, ketukan, bisikan, semuanya nyata, dan gua masih bisa ngerasain dinginnya sampai sekarang. Tapi satu yang pasti, makhluk itu nggak pergi begitu aja. Dia masih ada. Mungkin lagi nunggu lo buka pintu rumah sendiri. Kalau lo berani, lo bisa coba bayangin sendiri. Kalau tiba-tiba ada suara ketukan di rumah lo, jam tengah malam, lo bakal buka, atau lo diam aja? Kalau lo penasaran sama kelanjutan kisah ini, klik subscribe, nyalain lonceng, dan siap-siap buat cerita horor yang lebih parah lagi di episode berikutnya. Ingat, jangan pernah buka pintu tengah malam sendirian.